Halo, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Pak Adib. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, kita semua berdoa semoga kita bisa terhindar dari virus corona. Dan jangan lupa tetap jaga kebersihan dan kesehatan diri kita. Anak, hari ini kita akan masuk pada pembelajaran yang keempat. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang kelinci, tentang hewan-hewan yang vertebrata dan sebagainya. Hari ini kita akan mempelajari lagi tentang kondisi geografis. Nah, tapi lebih tepatnya adalah daerah tempat tinggalku atau daerah tempat tinggal kalian. Pembelajaran 4 ini silahkan kalian buka, ada pada halaman 31. Mari kita belajar bersama-sama. Di halaman pertama di pembelajaran 4 ada denah kandang kelinci. Nah, ternyata peternak kelinci tidak langsung membangun kandang kelincinya, tapi harus dikonsep dulu, yaitu melalui denah. Nah, ini denah kandang kelinci. Bagaimana tempat makannya, tempat minumnya, yang hidup di bagian mana, kemudian ada tempat yang khusus untuk pembesaran, tempat untuk menampung air seni. Nah, semuanya ini termasuk kondisi geografis kandang kelinci. Ya, kandang kelinci. Apakah hanya ini saja kondisi geografis kandang kelinci? Tidak, ternyata ada juga kondisi geografis di sekitar kandang kelinci. Misalnya di bagian depannya ada apa? Ada pepohonan, ada tumbuh-tumbuhan. Nah, supaya apa? Kelincinya tetap menikmati udara yang segar dan sejuk. Kita lanjut. Nah, yang kalian lihat tadi adalah denah. Nah, tahukah kalian kalau denah itu sudah luasnya sudah lebih besar lagi, maka bukan dinamakan denah, yaitu dinamakan peta. Peta juga merupakan gambaran mengenai suatu daerah, tetapi dengan menggunakan skala tertentu, dan biasanya ini untuk wilayah yang lebih luas. Kemarin kan kalian telah mempelajari peta Indonesia. Sudah ketemu belum batas-batas wilayahnya? Baik barat, utara, timur maupun selatan. Nah, Pak Adib harapkan kalian sudah menemukan batas-batasnya dan bagaimana kondisi geografis Indonesia. Ini contohnya peta. Ada peta Provinsi Sumatera. Nah, dikelilingi oleh lautan. Ada Samudra Indonesia atau Samudra Hindia, ada Selat Malaka, Selat Karimata, dan juga dekat dengan Pulau Jawa. Ini ada contoh juga peta Pulau Kalimantan. Bisa kalian amati ya. Lanjut. Nah, kalian nanti tugasnya yang lebih Pak Adib arahkan yaitu untuk mempelajari kondisi geografis Pulau Jawa. Nah, ini Pulau Jawa. Bagaimana yang ada di Pulau Jawa itu apa saja ya? Nanti silahkan dilihat di peta Pulau Jawa. Boleh kalian cari di buku atlas, boleh dicari di internet, bebas. Yang penting kalian temukan Pulau Jawa. Bukan hanya peta saja, tetapi juga hal-hal dan informasi yang terkait dengan Pulau Jawa. Nah, ini tugas pertama, yaitu ada di halaman 32. Yang Pak Adib wajibkan cukup kerjakan yang Pulau Jawa. Nanti kalau kalian sudah selesai yang Pulau Jawa, boleh ditambah satu pulau lagi, terserah yang ada di buku. Tapi kalau cuma satu Pulau Jawa juga tidak apa-apa. Nah, cari informasi dari atlas, buku ataupun internet. Nah, karena yang B ini tidak semua pulau ada, atau kadang-kadang juga hanya sedikit, yang B ini Pak Adib ganti dengan sungai-sungai besar di pulau tersebut. Misalnya di Pulau Jawa ada Sungai Brantas, itu juga termasuk sungai besar. Sungai apa yang lainnya? Silahkan kalian cari. Itu tugas yang pertama, yaitu halaman 30. Yang wajib dikerjakan yaitu yang Pulau Jawa.
selesai kalian mempelajari kondisi geografis Pulau Jawa, kita akan mempelajari kondisi geografis rumah kita masing-masing. Ada apa di sekeliling rumahku? Bagaimana kondisinya rumahku? Nah, nanti kalian pelajari dan kalian ceritakan pada Pak Adib. Nah, ini misalnya Pak Adib mau ceritakan kondisi geografis dari rumah di gambar ini. Rumah di gambar ini bersih, walaupun tidak besar dan sederhana, tetapi kelihatan bersih dan nyaman. Karena apa? Di sekelilingnya banyak tanaman-tanaman. Rumah ini warna catnya kuning, dipadukan dengan warna biru, ungu, dan coklat. Di bagian depan rumah ini ada pohon cemara, ada rerumputan, dan sayangnya tidak ada bunganya ya. Di belakang kanan dan di belakang rumah ada cerobong asapnya. Tapi di belakang rumah ada apa, Pak Adib juga kurang tahu karena gambarnya terlihat dari depan. Di samping kanan dan kiri rumah ada padang rumput juga, ada rerumputan, sehingga rumah ini cukup asri dan sejuk. Nah, sekarang Pak Adib ceritakan kondisi geografis rumahnya Pak Adib. Nah, rumahnya Pak Adib berada di Dusun Karangpakis, RT 2 RW 3, Desa Parangpakis, Kecamatan Purwoasri. Rumahku sederhana, tidak besar dan tidak kecil. Rumahku bersih dan nyaman. Setiap hari aku selalu membersihkan rumahku. Warna cat temboknya kuning. Lokasinya cukup jauh dari sekolahan. Nah, kalau kalian nanti kapan-kapan ke Purwoasri ke desanya Pak Adib, silahkan mampir ke rumahnya Pak Adib di Dusun Karangpakis ya. Pak Adib ceritakan juga kondisi di sekeliling rumahnya Pak Adib. Di depan rumahku ada halaman walaupun tidak luas. Ada tanaman kelengkeng, ada beberapa bunga dan tanaman yang lainnya. Di samping kanan dan kiri tidak ada ruang, rumahnya Pak Adib mepet dengan tetangga. Di belakang rumah ada kebun pisang yang cukup luas, tetapi itu bukan tanah rumahku. Itu sekilas dari cerita kondisi geografis rumah Pak Adib. Nah, tugas kalian nanti juga menceritakan kondisi geografis rumah kalian atau tempat tinggal kalian masing-masing. Nah, ini. Tapi tugas yang halaman 32, tugas kedua ini tidak perlu digambar. Sulit nanti kalau kalian masih menggambar. Ceritakan saja kondisi geografis rumah kalian. Kemarin kan sudah buat denah ya. Nah, denahnya nanti silahkan dikirim ke Pak Adib yang kemarin belum mengumpulkan, supaya Pak Adib kalau ke rumah kalian bisa tahu. Nah, ceritakan bagaimana kondisi rumahmu, bersih atau tidak, catnya warna apa, kemudian luas atau tidak, dan ada apa saja di sekitar rumah kalian atau rumahmu. Ada pohon apa di kanan kirinya, di belakang, di depan. Nanti supaya Pak Adib bisa membayangkan, oh rumahnya Doni seperti ini, rumahnya Luffy seperti ini, kemudian rumahnya Talita seperti ini, dan yang lain sebagainya. Itu ya. Selesai mengerjakan kondisi geografis rumah kalian, kita akan belajar tentang gotong royong. Tahukah kalian bahwa rumah kalian dulu dibangun pasti dengan gotong royong? Tidak mungkin orang tua kalian mendirikan rumah kalian sendiri. Nah, gotong royong ini merupakan sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Sila yang keberapa? Ya betul, sila yang keempat. Oh, bukan keempat, yang ketiga, yang paling tepat yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Supaya kita bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, kita harus bersatu, bekerja sama. Nah, silahkan amati gambar halaman 37, ada bacaannya juga. Gotong royong itu merupakan budaya asli Indonesia yang wajib kita pertahankan.
Kadang-kadang ketika gotong royong, apakah orang-orang itu dikasih uang atau dibayar? Kadang-kadang ada yang sukarela, kadang-kadang ada yang dibayar. Tapi yang di Indonesia ini lebih banyak juga yang misalnya kegiatan gotong royong yang tidak dibayar, sukarela. Karena apa? Itu membantu sesama, juga menjaga lingkungan kita bersama. Kalian baca ya, ini baca tentang gotong royong, modal dasar pembangunan. Pembangunan apa saja? Bisa pembangunan rumah, pembangunan fisik, maupun pembangunan hal-hal yang lainnya lagi. Kita lanjut. Nah, dari bacaan tadi silahkan kalian cari ide pokoknya sesuai halaman 38. Ini tugas yang ketiga. Akan cari ide pokoknya. Mudah kan cari ide pokok? Kemarin sudah Pak Adib kasih tips-tips mencari ide pokok. Nah, ide pokok pada umumnya berada pada dan selalu berada pada kalimat utama. Tetapi kalimat utama itu paling banyak dan pada umumnya berada di mana? Di awal paragraf. Masa Pak Adib kasih tahu? Nah, belum tentu, bisa saja juga di akhir paragraf. Nah, kalian cari kalimat utamanya yang mana, kalimat yang paling penting dari paragraf tersebut. Selesai kalian mencari ide pokok, nah, seperti biasa, ide pokok biasanya bergandengan dengan paragraf. Kalian buat paragraf berdasarkan ide pokok yang ada di halaman 39. Nah, di sini ada dua ide pokok. Dua ide pokok ini kalian pilih salah satu saja. Nah, Pak Adib kasih kemudahan supaya tugasnya tidak banyak-banyak amat, Pak. Nah, salah satu ide pokok ini kalian jadikan kalimat utama. Boleh diringkas lagi, boleh langsung ditulis. Jadikan kalimat utama, kemudian kalian buat menjadi paragraf ditambah minimal 3 kalimat. Jadi dengan ide pokoknya ada berapa kalimat minimal? Ada 4 kalimat. Tuh. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, itu saja tugas dari Pak Adib dan penjelasan dari Pak Adib untuk pembelajaran yang keempat. Pesan Pak Adib, tetap jaga kesehatan dan kebersihan diri kita, juga kebersihan lingkungan, serta selalu patuhi protokol kesehatan. Kalau keluar rumah atau pergi ke tempat umum yang ramai, jangan lupa pakai masker. Nah, kenapa Pak Adib ini tidak pakai masker? Karena Pak Adib sekarang di tempat yang sepi, di kelas. Nah, kalian semua kan belajar di rumah, jadi Pak Adib di sini sepi, tidak perlu pakai masker. Tapi kalau nanti Pak Adib keluar atau berkumpul dengan guru-guru, dengan teman Pak Adib yang lain, Pak Adib selalu pakai masker. Jangan lupa like dan subscribe channel video YouTube Pak Adib ya. Channelnya yaitu namanya Adibul Akrom. Nah, supaya kalian tidak ketinggalan informasi-informasi penting terkait dengan pembelajaran di kelas 5. Saja dari Pak Adib akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.